Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Erik Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan jaringan komputer, berikut metode penyerangan dan juga bagaimana pengendalian keamanan jaringan itu sendiri agar tercegah dari penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bersangkutan. Sebelum mulai, saya akan menjelaskan tentang keamanan jaringan komputer itu sendiri, yaitu proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Tujuan dari keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik baik langsung ataupun tidak langsung yang mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Adapun faktor penyebab risiko keamanan jaringan komputer tidak lebih dan lain yaitu dari kelemahan perangkat keras komputer itu sendiri, baik dalam sistem operasi jaringan, sistem jaringan komunikasi, maupun dalam kelemahan manusia itu sendiri. Metode penyerangan keamanan jaringan komputer bisa kita lihat dalam contoh yaitu eavesdropping, yang yaitu mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin, masquerading yaitu mengirim dan menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin, ataupun message tampering, mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Adapun replaying yaitu menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Yang terakhir adalah denial of service, membanjiri saluran atau sumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakai lain. Adapun kategori serangan dalam keamanan jaringan komputer, yang pertama yaitu adalah interruption, yaitu suatu sistem yang diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Contohnya adalah perusakan atau modifikasi terhadap piranti keras atau saluran jaringan. Yang kedua adalah interception, yaitu user yang tidak berhak unauthorization mendapatkan akses file. Contohnya adalah penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan. Yang ketiga adalah modification, yaitu user yang tidak berhak atau tidak hanya mendapatkan akses tetapi juga dapat mengubahnya. Contohnya adalah perubahan nilai pada file data, modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya, dan modifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam jaringan. Yang keempat adalah fabrication, yaitu user yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contohnya adalah pengiriman pesan palsu kepada orang lain. Lalu di sini adapun pengendalian atau membatasi akses ke jaringan. Contoh-contoh pengendalian yang dapat dilakukan oleh kita adalah membuat tingkatan akses pada login ataupun pembatasan jumlah usaha login dengan cara tingkat akses yang diizinkan hanya read, write, ataupun execute, sehingga memperkecil peluang penembusan oleh pemakai yang tidak diotorisasi. Yang kedua adalah mekanisme kendali akses ataupun melakukan user authentication, yaitu masalah identifikasi pemakai ketika login. Ada 3 cara metode autentikasi, yaitu sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password, kombinasi kunci, nama kecil, dan sebagainya. Adapun sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya badge, kartu identitas, kunci, dan sebagainya. Ada juga sesuatu yang mengenai ciri atau pemakai, misalnya sidik jari, sidik suara, foto, ataupun tanda tangan. Yang ketiga adalah waspada terhadap rekayasa sosial, yaitu mengaku sebagai eksekutif yang tidak berhasil mengakses dan menghubungi administrator via telepon atau fax. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.